Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 manuver mantan yang akan minta balik duluan. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi sedikit banyak tuh akan memberikan perubahan pada diri seseorang yang awalnya akrab ya, bisa bicara apa adanya dari hati ke hati. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi membuat orang menjadi canggung satu dan lainnya. Ya, kalau ketemu bisa jadi grogi ya. Kemudian juga membuat orang menjadi tidak bisa lagi ngobrol seperti dulu. Nah, apalagi ketika perpisahan itu semakin lama terjadi, membuat orang tambah canggung. Jadi ketika ketemu itu ya, pembicaraannya juga menjadi sangat kaku antara satu dan lainnya. Nah, maka ketika mantan pengen balik, maka dia sudah tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu kan ya, mungkin juga pernah kan, misal suami istri itu bertengkar 2 hari, minggat begitu, balik ke rumah orang tuanya, tahu-tahu balik sendiri, ya. Tetapi ketika memang sudah terjadi perceraian, ya tentu akan menjadi orang tidak bisa lagi seakrab dulu. Walaupun mungkin masih ketemu, ya, anak mau ngambil raport sekolah, berdua menemani, tetapi ngobrolnya sudah tidak sama lagi, ya. Sudah tidak bisa lagi bercanda, tertawa lepas seperti dulu. Nah, maka saat mantan akan minta balik duluan, dia tidak akan langsung to the point, ya. Tetapi dia akan melihat seberapa antusiasnya kita dengan kemunculan dia kembali di dalam kehidupan kita. Maka ada 3 manuver yang akan mantan lakukan. Yang pertama, ya, mantan akan coba berteman dengan kita kembali di media sosial. Jadi kalau kemarin mantan yang memblokir media sosial kita, sekarang blokirnya dia buka dan dia ngajak untuk berteman kembali. Maka dia akan melihat apakah permintaan pertemanannya itu kita respon dengan cepat, artinya kita antusias, ataukah kita respon tapi lambat, ya, artinya kita tidak terlalu antusias, atau malah tidak kita konfirm sama sekali permintaan pertemanannya. Artinya kita memang sudah tidak mau balik dengan dia. Nah, itu ada artinya semua tuh, bagaimana respon kita tadi. Ya, jadi dia akan mencoba tuh untuk melihat kita masih tertarik atau tidak dengan dia, masih antusias atau tidak, maka dia akan mencoba untuk mengajak kita berteman kembali di media sosial kita. Kalau dia melihat respon yang lambat, nah kalau yang lambat ini serba membingungkan. Kalau kita cepat mengkonfirmasi, ya kita konfirm dengan cepat, permintaan pertemanan itu artinya kita antusias kan. Kalau antusias dia mungkin lebih pede. Tapi ketika kita konfirm tapi lambat, nah ini serba membingungkan bagi dia. Ya, apakah akan mengajak balik duluan, minta balik duluan atau tidak. Nah, maka dia akan mencoba step yang kedua atau langkah yang kedua. Apa itu? Nyoba ngirimi sesuatu ke rumah kita, ya. Misal dia tahu kita hobi makan martabak, ya, atau kita hobi makan empek-empek, atau kita hobi
makan duren dan seterusnya. Jadi dia tahu apa yang kita sukai dan dia akan coba kirim itu, ya. Jadi apa maknanya itu? Misal kita hobi duren tuh, dia kirim pakai eh, apa namanya, ojek online, dia kirim begitu kan, duren nih, dia tahu itu makanan buah favorit kita. Untuk menunjukkan pesannya itu bahwa dia masih ingat betul apa yang jadi makanan favorit kita, artinya kita itu selalu ada di dalam hati dan ingatannya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa dia selalu ingat dan perhatian kepada kita. Itu pesannya. Nah, maka manuvernya yang kedua biasanya yang dilakukan itu, mencoba mengirimi sesuatu yang kita sukai atau yang memang kita butuhkan. Jadi ada cerita nih, ada teman ya, dia mau balik kepada, bisa dikatakan istrinya, ya, karena menurut dia sih belum bercerai ya, tapi menurut istrinya sudah bercerai karena ini nikahnya siri nih ya. Nah, jadi dia mau balik kepada istrinya, tapi kalau istrinya sudah nganggap dia sudah bukan suaminya kan gitu. Nah, kalau menurut dia dalam keadaan dipaksa oleh mertuanya untuk menceraikan kan tidak terjadi perceraian, tidak jatuh talaknya di situ. Jadi bagi dia ini masih istrinya, tapi bagi istrinya ini sudah bercerai. Nah, dia mau balik tuh kepada istrinya, coba PDKT, pendekatan. Dia tahu persis nih bahwa istrinya ini helmnya itu sudah tua banget, ya. Kalau jalan itu kacanya itu kan kita lebih suka kacanya dibuka kan ya, karena kalau kacanya ditutup gitu kan plastiknya itu kadang-kadang blur dan penglihatan jadi tidak jelas dan udara juga tidak bisa segar kan gitu. Nah, kacanya itu kalau dibuka nutup sendiri, nanti kalau dibuka ya ada lewat jalannya gronjal sedikit nutup sendiri. Ya pokoknya helmnya itu sudah tidak safe lah. Nah, dia memberikan hadiah di hari ulang tahun istrinya itu helm. Ya, jadi sungguh tidak romantis itu, ngasih hadiah kepada istrinya. Nah, istrinya itu ulang tahunnya misal tanggal 21 atau 22 Desember misal gitu kan. Nah, tanggal 21-nya dia sudah taruh tuh hadiah. Tidak pakai ojek online, dia antarkan sendiri. Ya, dia centel ke di motor istrinya. Ya. Jadi sungguh tidak romantis kan hadiahnya, tapi itu pesannya dia perhatian. Ya, dia hafal betul bahwa helm yang digunakan istrinya setiap hari itu sudah tidak safe, sudah tidak aman. Nah, dia berpikir kalau dia ngasih hadiah begitu istrinya akan tersentuh. Ya, blokir akan dibuka dan istrinya mau diajak balik. Apa yang terjadi? Tidak ada respon apapun dari istrinya, ya. Matur nuwun, terima kasih juga tidak gitu. Nah, jadi ya sudah, dia belajar tahu diri saja. Tidak hanya mertuanya yang menekan untuk berpisah itu yang tidak menginginkan dia sekarang, tapi ternyata istrinya juga sudah berubah. Istrinya juga sudah tidak menginginkan dia. Menyingkirlah dia. Nah, itu namanya manuver, ya. Jadi mantan juga begitu. Dia akan coba ya memberikan sesuatu yang kita sukai atau yang kita butuhkan. Nah, dia akan lihat respon kita. Ya, kita terima atau tidak, kita terima kasih atau tidak, atau kita diam saja. Nah, itu untuk menjawab yang pertama tadi. Kita konfirm permintaan pertemanan dari mantan di media sosial, tapi lambat. Ya, kalau lambat dia bingung, artinya tidak antusias, tapi tetap dikonfirm. Maka yang kedua dia lakukan adalah dengan memberikan sesuatu.
Nah, kita akan merespon itu atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga. Tapi sebelum yang ketiga, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel YouTube ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, yang paling penting nih, mantan juga akan mencoba manuver untuk mendekati circle kita. Ya, jadi misal mencoba mengajak berteman orang tua kita di media sosial, atau saudara-saudara kita, atau sahabat-sahabat teman-teman kita. Ya, dia juga pengen melihat seberapa besar respon dari circle kita terhadap kehadiran dia. Nah, ini contoh yang tadi itu ya, teman yang ngasih helm. Dia juga mencoba untuk mendekati kembali ibu mertuanya yang sangat tidak menyukai dia itu. Maka media sosial kan ada banyak ya, ada Line, ada WhatsApp, ada Telegram, macam-macam. Nah, dia mencoba tuh ya, mengirimkan pesan melalui Line ya kepada ibu mertuanya ya, mami istrinya. Assalamualaikum mami, bagaimana kabarnya gitu kan? Baik kan itu? Sama sekali tidak ada respon. Chatting itu tidak pernah dijawab ya. Dia menunggu jawaban itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Sampai dia menyadari bahwa dia memang sudah tidak diinginkan lagi oleh mantannya ya, walaupun bagi dia selalu itu masih istrinya, dan yang lebih penting lagi orang tuanya amat sangat tidak menginginkan dia. Nah, mantan juga akan begitu. Mantan juga akan mencoba tuh untuk mengukur seberapa besar respon dari circle kita terhadap kehadiran dia. Kalau ada 3 manuver ini dari mantan, itu tanda bahwa mantan akan minta balik duluan. Atau kalau suami istri yang sudah bercerainya lama ya, akan mengajak untuk menikah kembali ya. Atau yang gagal menikah, belum jadi menikah, maka mantan balik untuk mengajak menikah ya. Amin. Nah, yang penting sekarang ya, kita terus berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah agar mantan mendapatkan hidayah untuk kembali bersama kita lagi, agar Allah menjadikan kita sebagai satu-satunya cinta di hati mantan. Terus berdoa. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.